Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Sholawat salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Saudaraku yang dirahmati Allah, setiap hari kita berusaha mengumpulkan amal kebaikan. Kita sholat, membaca Al-Quran, berzikir, berpuasa, bersedekah, menolong orang lain, dan banyak ibadah lainnya. Semua itu kita lakukan dengan harapan agar Allah menerima dan menimbun pahala untuk kita di hari akhir. Namun tahukah kita bahwa ada satu anggota tubuh kecil yang bisa merampas seluruh pahala itu dalam sekejap? Ia tidak tampak berbahaya seperti pedang, tidak sekeras batu, tidak setajam panah, tapi justru lebih berbahaya daripada semuanya. Ia adalah lisan kita sendiri. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa lisan adalah anugerah besar dari Allah, namun juga merupakan ujian yang berat. Dengan lisan kita bisa berzikir, membaca Al-Quran, menasehati orang lain, menyampaikan ilmu, dan memperindah doa. Tapi dengan lisan pula, kita bisa jatuh dalam dosa yang membuat pahala sirna, gibah, namimah, mencela, berdusta, bahkan ria yang tersembunyi. Disinilah letak bahayanya, lisan bisa menjadi alat mencuri amal kita sendiri. Lisan sebagai pencuri pahala. Bayangkan seseorang yang sepanjang malam tahajud, sepanjang siang berpuasa, lalu pada siang harinya ia duduk bersama sahabatnya dan mulai membicarakan keburukan orang lain. Hanya beberapa menit saja ia menyebut aib saudaranya, maka saat itu pahala sholat malamnya, puasanya, bahkan sedekahnya bisa berpindah kepada orang yang ia bicarakan. Imam Al-Ghazali mengingatkan bahwa ghibah bukan sekadar dosa kecil yang ringan. Ia adalah penukar amal. Rasulullah bersabda, "Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut?" Para sahabat menjawab, "Orang yang bangkrut adalah yang tidak punya dirham dan tidak punya harta." Rasulullah bersabda, "Bukan, orang yang bangkrut dari umatku adalah yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala sholat, puasa, dan zakat. Namun ia pernah mencaci ini, menuduh yang itu, memakan harta si ini, menumpahkan darah si itu, dan memukul orang ini. Maka diberikanlah kebaikannya kepada mereka. Jika kebaikan telah habis sebelum semua urusannya selesai, diambillah dosa-dosa mereka lalu ditimpakan kepadanya, kemudian ia dilemparkan ke neraka." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menjadi gambaran jelas, lisan bisa menguras pahala yang kita kumpulkan selama bertahun-tahun. Ketika lisan lebih tajam dari pedang, Al-Ghazali menegaskan bahwa luka pedang bisa sembuh, namun luka lisan tidak mudah hilang. Luka hati karena ucapan bisa membekas seumur hidup, dan di sisi Allah, dampaknya bisa lebih berat daripada kita kira. Mari kita renungkan, saat kita mencela seseorang, ia mungkin terluka, marah, atau sakit hati. Saat kita menyebarkan aibnya, kita merusak kehormatannya di hadapan orang lain. Saat kita berdusta, kita menciptakan kebohongan yang bisa menjerumuskan orang lain. Semua itu membuat pahala kita terkikis. Bahkan Imam Al-Ghazali berkata, ada orang yang beribadah sepanjang hidupnya, namun ketika mati, ia mendapati catatan amalnya kosong, karena lisannya telah mencuri amal itu dan memberikannya kepada orang lain yang pernah ia sakiti dengan kata-kata. Lisan yang ringan, tapi timbangan yang berat. Ada orang yang berkata, cuma ngomong saja, bukan tindakan nyata. Inilah jebakan iblis yang paling halus. Ia membuat kita meremehkan dosa lisan. Padahal dalam timbangan Allah, ucapan yang dianggap ringan bisa menjatuhkan seseorang ke dalam neraka. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya seorang hamba mengucapkan satu kata yang diridai Allah, ia tidak menganggapnya penting, namun Allah mengangkat derajatnya dengan ucapan itu. Dan sesungguhnya seorang hamba mengucapkan satu kata yang dimurkai Allah, ia tidak menganggapnya besar,
namun ucapan itu menjerumuskannya ke dalam neraka jahanam. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Perhatikan, hanya satu kata, bukan 1000 kalimat, bukan 1 jam berbicara. Hanya satu kata yang salah bisa mencuri seluruh pahala kita. Ketika lisan menjadi penjual amalan. Saudaraku, lisan yang tidak terjaga itu seperti pedagang yang ceroboh. Ia mengumpulkan barang dagangan seharian penuh, lalu karena kelalaiannya, barang itu dicuri orang lain. Akhirnya, ia pulang dengan tangan kosong. Begitulah orang yang lisannya tidak terjaga. Ia rajin beribadah, tapi suka menyakiti dengan ucapan. Akhirnya, seluruh ibadahnya terjual kepada orang lain. Bayangkan, betapa meruginya jika amal sholat kita pindah kepada orang yang kita benci. Atau pahala puasa kita diberikan kepada orang yang sering kita caci. Sungguh, ini adalah bentuk kerugian yang nyata. Imam Al-Ghazali bahkan menyebutkan dalam Ihya Ulumuddin, ada orang yang bangun dari kuburnya nanti dengan keadaan miskin amal. Ia kebingungan, padahal dulu di dunia ia rajin ibadah. Lalu Allah menjelaskan, engkau dulu menyebut aib orang lain, engkau dulu menyakiti dengan kata-kata. Maka seluruh amalmu telah berpindah kepada mereka. Disinilah kita mulai menyadari, bahwa menjaga lisan bukan perkara kecil. Ia adalah penjagaan atas seluruh amal. Seperti seorang pedagang yang punya gudang penuh barang, ia butuh gembok yang kuat agar pencuri tidak masuk. Begitu pula amal kita, butuh penjagaan dengan cara menjaga lisan. Imam Al-Ghazali menasehati, agar seorang muslim selalu 1. Diam ketika tidak ada kebaikan dalam perkataan. Rasulullah bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari Muslim. 2. Mengukur kata sebelum diucapkan. Apakah bermanfaat? Apakah menyakiti? Apakah menambah pahala atau justru mengurangi? 3. Menyibukkan lisan dengan zikir. Lisan yang sibuk dengan zikir, membaca Quran, atau sholawat, akan terlindung dari kebiasaan gibah dan sia-sia. Saudaraku, pada bagian pertama ini, kita baru menyentuh satu sisi dari nasihat Imam Al-Ghazali, bagaimana lisan menjadi alat pencuri amal. Kita telah melihat bahwa betapa bahayanya ucapan, betapa ringannya keluar dari mulut, tapi betapa berat akibatnya di akhirat. Maka mari kita berhati-hati sejak sekarang. Jangan sampai kita mengumpulkan pahala dengan susah payah, lalu lisannya sendiri yang mencurinya. Saudaraku yang berbahagia, insya Allah kita akan membahas lebih rinci tentang bentuk-bentuk dosa lisan yang paling berbahaya menurut Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, agar kita semakin waspada. Saudaraku yang dirahmati Allah, dalam Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali mengklasifikasikan dosa-dosa lisan dengan sangat detail. Beliau menyebutkan bahwa di antara anggota tubuh, lisan adalah yang paling banyak menjerumuskan manusia ke dalam dosa. Mengapa? Karena lisan itu ringan digerakkan, tidak memerlukan tenaga besar, namun dampaknya bisa sangat luas. Jika tangan salah, maka yang tersakiti hanya 1 atau 2 orang. Jika kaki salah melangkah, maka kesalahannya terbatas pada diri sendiri. Tetapi jika lisan salah, ia bisa menyakiti hati banyak orang sekaligus, menimbulkan fitnah yang luas, dan mencabut pahala yang telah kita kumpulkan. Mari kita telusuri beberapa dosa lisan yang paling berbahaya menurut Imam Al-Ghazali. 1. Gibah menggunjing. Gibah adalah membicarakan sesuatu tentang saudaramu yang ia tidak suka bila diketahui orang lain, baik itu nyata adanya atau sekadar sindiran. Rasulullah menjelaskan, tahukah kalian apa itu gibah? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Beliau bersabda, gibah adalah engkau menyebutkan tentang saudaramu sesuatu yang ia tidak suka. Ada yang bertanya, bagaimana jika yang aku katakan benar adanya? Beliau menjawab, jika yang engkau katakan memang ada padanya, maka itu gibah. Jika tidak ada,
maka engkau telah berdusta dan itu adalah fitnah. Hadis riwayat Muslim. Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa ghibah itu bagaikan api yang melahap kayu kering, ia melahap pahala amal kita. Bahkan, ghibah dianggap lebih buruk dari zina. Mengapa? Karena zina bisa diampuni dengan taubat, sementara ghibah tidak akan diampuni sebelum kita meminta maaf kepada orang yang kita gunjing. Bayangkan, betapa sulitnya nanti di hari kiamat bila orang yang kita bicarakan jumlahnya puluhan, ratusan, bahkan ribuan. Bagaimana kita akan meminta maaf pada semuanya? 2. Namimah mengadu domba. Namimah adalah menyebarkan perkataan orang lain kepada pihak ketiga untuk menimbulkan permusuhan. Ini adalah salah satu bentuk dosa lisan yang sangat dibenci Allah. Rasulullah bersabda, tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa namimah itu seperti racun yang disebarkan lewat kata-kata. Orang yang terkena namimah akan marah, curiga, atau bahkan bermusuhan dengan saudaranya. Maka akibatnya bukan hanya satu, tetapi bisa merusak hubungan banyak orang sekaligus. Yang lebih berbahaya, seorang namam atau pelaku namimah bukan hanya menghapus pahalanya sendiri, tapi juga ikut menanggung dosa orang-orang yang terpecah karena ucapannya. 3. Dusta. Dusta adalah mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan, baik untuk bercanda maupun serius. Banyak orang meremehkan dusta kecil, padahal ia adalah pintu besar menuju kebinasaan. Rasulullah bersabda, hendaklah kalian jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan membawa kepada surga. Seorang lelaki senantiasa berlaku jujur dan berusaha untuk jujur hingga ia dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan jauhilah dusta, karena dusta membawa kepada kejahatan, dan kejahatan membawa ke neraka. Seorang lelaki senantiasa berdusta dan berusaha untuk berdusta hingga ia dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Imam Al-Ghazali menambahkan bahwa dusta itu merusak cahaya hati. Orang yang terbiasa berdusta akan sulit merasakan manisnya iman, karena lisannya selalu melawan kebenaran. 4. Sumpah palsu. Lisan juga sering tergelincir dalam sumpah palsu. Ini terjadi ketika seseorang menggunakan nama Allah untuk menguatkan perkataan yang sebenarnya dusta. Dalam Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali menulis bahwa sumpah palsu adalah bentuk penghinaan terhadap nama Allah. Bagaimana mungkin seorang hamba menjadikan nama Tuhannya sebagai alat untuk memperkuat kebohongan? Rasulullah bersabda, barang siapa yang bersumpah palsu untuk mengambil harta seorang muslim, maka ia akan bertemu Allah dalam keadaan Allah murka kepadanya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. 5. Ria dalam ucapan. Ria bukan hanya dalam perbuatan, tapi juga dalam ucapan. Misalnya, seseorang suka menceritakan amal ibadahnya dengan tujuan agar dipuji. Ia berkata, tadi malam aku sholat tahajud panjang sekali. Atau, aku sudah khatam Quran berkali-kali. Kalimat itu seolah baik, tetapi jika niatnya untuk dipuji manusia, maka ia termasuk ria. Imam Al-Ghazali menyebutnya sebagai penyakit hati yang berbahaya. Amal bisa rusak, pahala bisa hilang, hanya karena satu kalimat ria. 6. Ucapan sia-sia. Tidak semua ucapan itu dosa, tapi banyak ucapan yang sia-sia. Tidak ada manfaat di dunia, tidak ada pahala di akhirat. Imam Al-Ghazali menegaskan, ucapan sia-sia itu juga pencuri waktu. Allah berfirman, sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Quran Surat Al-Mu'minun 1-3. Jika seorang mukmin benar-benar ingin menjaga amalnya, maka ia harus menahan lisannya dari ucapan sia-sia. Karena setiap kalimat akan dimintai pertanggungjawaban. Saudaraku, dosa-dosa lisan yang kita sebutkan tadi hanyalah sebagian.
Masih banyak lagi yang dijelaskan Imam Al-Ghazali, mencela, melaknat, berdebat kusir, menyanjung berlebihan, dan lain sebagainya. Semua itu menunjukkan bahwa lisan adalah amanah besar dari Allah. Ia bisa menjadi cahaya bila digunakan untuk zikir, doa, dan dakwah. Tapi ia juga bisa menjadi kegelapan bila digunakan untuk gibah, dusta, dan fitnah. Imam Al-Ghazali berkata, seorang hamba tidak akan selamat hingga ia menjaga lisannya lebih ketat daripada penjagaannya terhadap harta dan perutnya. Saudaraku, pada bagian kedua ini kita belajar bahwa dosa lisan itu banyak dan beragam. Gibah, namimah, dusta, sumpah palsu, ria, dan ucapan sia-sia semuanya adalah pencuri amal. Maka sudah sepantasnya kita selalu mengingatkan diri, jangan biarkan lisan menjadi jalan kehancuran. Jangan biarkan ia menggerogoti pahala sholat, puasa, dan sedekah kita. Saudaraku yang dirahmati Allah, Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin tidak hanya mengingatkan bahaya lisan, tetapi juga memberikan jalan selamat. Sebab manusia tidak akan mungkin bisa selamat di akhirat jika lisannya tidak terjaga. Bahkan beliau berkata, seorang mukmin tidak akan mencapai kesempurnaan imannya hingga ia menjaga lisannya dari ucapan sia-sia, sebagaimana ia menjaga emas dan peraknya dari pencuri. Maka, mari kita telusuri strategi praktis menjaga lisan agar amal kita tidak hilang sia-sia. 1. Membiasakan diam kecuali untuk kebaikan. Dasar utama penjagaan lisan adalah diam ketika tidak ada kebaikan dalam ucapan. Rasulullah bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Imam Al-Ghazali menekankan bahwa orang yang banyak bicara akan sulit menghindar dari dosa. Sebab dari banyaknya kata, pasti ada yang menyakiti, ada yang bohong, ada yang sia-sia. Maka sikap paling aman adalah sedikit bicara, banyak diam, kecuali bila ucapan itu benar-benar membawa manfaat. Diam bukan berarti pasif, tetapi menjaga agar setiap kata punya nilai di hadapan Allah. 2. Menyibukkan lisan dengan zikir. Imam Al-Ghazali memberi resep yang sangat indah, sibukkan lisan dengan zikir, agar ia tidak sempat terjatuh dalam dosa. Lisan yang sibuk membaca Al-Quran, beristighfar, bertasbih, bertahmid, bertakbir, dan bersalawat akan terjaga dari gibah, namimah, dan ucapan sia-sia. Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Quran Surat Al-Ahzab 41-42. Lisan ibarat pedang. Jika tidak digunakan untuk kebaikan, ia bisa melukai pemiliknya. Maka gunakan pedang itu untuk melawan hawa nafsu, bukan untuk melukai saudara seiman. 3. Menghisap ucapan sebelum diucapkan. Salah satu nasihat emas Imam Al-Ghazali adalah, pertimbangkan ucapanmu sebelum keluar dari mulut, sebagaimana engkau menimbang emas sebelum membelanjakannya. Maksudnya, sebelum bicara, tanyakan pada diri sendiri, apakah ucapan ini benar? Apakah bermanfaat bagi diri dan orang lain? Apakah menyenangkan Allah atau justru mendatangkan murkanya? Jika ragu, maka diam lebih selamat. 4. Menjaga lingkungan pergaulan. Banyak orang yang lisannya rusak karena pergaulannya. Duduk bersama orang yang suka gibah, akhirnya ikut menggunjing. Berkawan dengan orang yang suka bercanda dusta, akhirnya terbawa arus. Imam Al-Ghazali menasihati agar seorang mukmin memilih teman duduk yang baik, yang lisannya dipenuhi zikir dan ilmu, bukan aib orang lain. Beliau berkata, berkawanlah dengan orang yang jika engkau melihatnya engkau ingat kepada Allah, dan jika engkau mendengar ucapannya engkau semakin cinta pada akhirat. 5. Melatih kesabaran dalam mendengar. Kadang bukan hanya ucapan yang mencelakakan, tetapi juga reaksi terhadap ucapan orang lain.
Ada yang langsung membalas cercaan dengan cercaan, akhirnya lisannya terjerumus lebih dalam. Imam Al-Ghazali menekankan pentingnya menahan diri ketika mendengar ucapan buruk. Lebih baik diam atau menjawab dengan doa kebaikan, sebagaimana perintah Allah. Dan apabila mereka mendengar perkataan yang tidak bermanfaat, mereka berpaling darinya, dan mereka berkata, bagi kami amal kami, dan bagi kamu amal kamu. Salam selamat tinggal atas kalian. Kami tidak ingin bergaul dengan orang-orang jahil. Quran Surat Al-Qasas 55:6. Menyadari bahwa setiap ucapan dicatat. Strategi yang paling kuat untuk menjaga lisan adalah kesadaran bahwa setiap kata ada catatannya. Allah berfirman, tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan di dekatnya ada malaikat pengawas yang selalu hadir. Quran Surat Qaf 18. Imam Al-Ghazali menafsirkan ayat ini dengan penekanan bahwa seorang mukmin harus merasa selalu diawasi malaikat raqib dan atid. Bahkan, sekecil apapun ucapan akan ditulis. Jika kita sadar selalu diawasi, maka kita akan lebih hati-hati. Seperti seorang pegawai yang tidak berani main-main ketika ada CCTV, demikian pula seorang mukmin tidak akan berani sembarangan bicara karena ia tahu semua direkam oleh malaikat. 7. Menjaga hati, karena lisan cerminan hati. Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa lisan adalah penerjemah hati. Jika hati bersih, maka lisan akan baik. Jika hati kotor, maka lisan akan rusak. Rasulullah bersabda, ketahuilah bahwa dalam tubuh ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh. Jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, ia adalah hati. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Maka strategi menjaga lisan tidak bisa dipisahkan dari menjaga hati. Perbanyak zikir, bersihkan iri dengki, hindari sombong, agar lisan ikut terjaga. 8. Berdoa memohon penjagaan Allah. Akhirnya, Imam Al-Ghazali mengajarkan bahwa manusia tidak akan mampu menjaga lisannya sendiri tanpa pertolongan Allah. Sebab lisan begitu ringan, begitu cepat, sehingga butuh penjagaan dari Sang Maha Kuasa. Di antara doa yang bisa kita panjatkan, Ya Allah, jagalah lisanku dari gibah, namimah, dan dusta. Bimbinglah aku untuk selalu berkata benar dan jujur. Jadikanlah ucapanku selalu zikir kepadamu, syukur kepadamu, dan pujian kepadamu. Saudaraku, praktek menjaga lisan, diam kecuali ada kebaikan, sibuk dengan zikir, menimbang ucapan, memilih pergaulan, melatih kesabaran, menyadari catatan malaikat, menjaga hati, dan berdoa. Semua ini merupakan kunci agar amal yang kita kumpulkan tidak dicuri oleh lisan kita sendiri. Karena lisan itu ringan digerakkan, tetapi timbangan amalnya sangat berat. Saudaraku yang dirahmati Allah, setelah kita membicarakan bahaya lisan, bentuk-bentuk dosanya, serta strategi menjaganya, kini mari kita renungkan, apa buah manis yang akan kita peroleh jika lisan kita terjaga. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menegaskan, bahwa lisan yang dijaga adalah kunci keselamatan seorang hamba, baik di dunia maupun di akhirat. 1. Lisan terjaga hati tenang. Orang yang lisannya terjaga akan merasakan ketenangan. Ia tidak khawatir orang lain sakit hati karena ucapannya. Ia tidak gelisah memikirkan balasan keburukan dari kata-katanya. Imam Al-Ghazali berkata, seandainya manusia mengetahui betapa beratnya tanggung jawab lisan, niscaya mereka lebih memilih diam daripada banyak berbicara. Ketika lisan dijaga, hati ikut damai. Tidak ada rasa bersalah karena menyakiti orang lain. Tidak ada beban karena menebar fitnah. Inilah ketenangan sejati. 2. Lisan terjaga amal selamat. Inilah buah terpenting. Lisan yang terjaga akan membuat amal kita tetap utuh. Salat, puasa, zakat, sedekah, dan amal-amal lain tidak akan tergerus oleh gibah, namimah, atau dusta.
Bayangkan seorang hamba yang sepanjang hidupnya berjuang mengumpulkan amal. Jika lisannya tidak terjaga, semua itu bisa hilang. Tetapi bila ia berhati-hati, maka amalnya akan tersimpan rapi hingga hari kiamat. Imam Al-Ghazali memberi perumpamaan. Amal kebaikan ibarat air dalam wadah. Lisan yang tidak dijaga ibarat lubang kecil di dasar wadah itu. Air akan terus merembes keluar hingga wadah menjadi kosong. Barang siapa menjaga lisannya, maka ia telah menutup rapat lubang itu, sehingga air amalnya tetap penuh hingga dibawa menghadap Allah. 3. Lisan terjaga, kehormatan dijaga. Salah satu karunia besar dari menjaga lisan adalah kehormatan yang Allah pelihara. Orang yang jarang bicara buruk, jarang menyinggung orang lain, akan dicintai manusia. Mereka dihormati karena lisannya bersih. Rasulullah bersabda, Muslim sejati adalah orang yang kaum muslimin selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jika lisan kita tidak menyakiti, maka orang akan merasa aman di dekat kita. Dan perasaan aman itulah yang menjadi sebab datangnya cinta dan hormat dari orang lain. 4. Lisan terjaga, cahaya di akhirat. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa pada hari kiamat, ucapan-ucapan baik akan menjadi cahaya. Zikir, doa, istighfar, bacaan Quran, sholawat semuanya akan memancar dan menyinari pemiliknya. Rasulullah bersabda, barang siapa mengucapkan subhanallah wa bihamdihi 100 kali dalam sehari, maka akan dihapus dosanya meskipun sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ucapan ringan, hanya beberapa detik di lisan, tetapi berat di timbangan amal. Maka siapa yang menjaga lisannya untuk zikir, kelak akan melihat cahayanya yang menuntun ke surga. 5. Lisan terjaga, pintu surga. Buah yang paling agung dari lisan yang terjaga adalah surga. Rasulullah bersabda, barang siapa menjamin untukku apa yang ada di antara dua rahangnya yaitu lisan dan apa yang ada di antara dua kakinya yaitu kemaluan, maka aku menjamin untuknya surga. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menjadi penutup yang sempurna. Betapa besarnya peran lisan dalam menentukan nasib kita di akhirat. Jika ia terjaga, surga terbuka. Jika ia liar, neraka menanti. Saudaraku, mari kita simpulkan dan renungkan kembali perjalanan kita sejak video ini dimulai. Pertama, kita harus menyadari bahwa lisan bisa mencuri amal yang telah kita kumpulkan dengan susah payah. Kedua, kita harus mengenali bentuk-bentuk dosa lisan yang berbahaya, ghibah, namimah, dusta, sumpah palsu, riya, dan ucapan sia-sia. Ketiga, kita harus belajar strategi menjaga lisan, diam kecuali ada kebaikan, sibuk dengan zikir, menimbang ucapan, memilih pergaulan baik, sabar, sadar malaikat pencatat, menjaga hati, dan berdoa. Keempat, kita harus memetik buah manis dari lisan yang terjaga, hati tenang, amal selamat, kehormatan terjaga, cahaya di akhirat, dan surga yang dijanjikan. Imam Al-Ghazali menutup nasihatnya dengan kalimat yang dalam. Lisan adalah nikmat yang besar. Jika engkau menjaganya, ia akan menjadi sebab keselamatanmu. Jika engkau membiarkannya, ia akan menjadi sebab kebinasaanmu. Saudaraku, mari kita tutup dengan berdoa kepada Allah. Ya Allah, jagalah lisan kami dari ucapan yang sia-sia, dari ghibah, dari dusta, dari fitnah, dan dari segala keburukan. Jadikan lisan kami basah dengan zikir, bacaan Quran, doa, dan ucapan yang Engkau ridai. Ya Allah, jangan biarkan amal kami hilang karena ucapan kami sendiri. Kumpulkan amal kami hingga Engkau berkenan mempertemukan kami dengan surga-Mu yang penuh kenikmatan. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.